Penolakan itu sesungguhnya menyakitkan. Ada bayi yang tidak diinginkan kehadirannya oleh orang tuanya, dia ditolak atas dosa yang tidak diperbuatnya. Ada pemuda yang ditolak oleh pujaan hatinya karena tidak memiliki perasaan yang sama. Ada pekerja dari berbagai lulusan yang lamarannya ditolak berkali-kali oleh perusahaan. Ada juga rumah ibadah yang perizinannya ditolak berlarut-larut dengan berbagai alasan. Bahkan dalam konteks pandemi saat ini, ada banyak penolakan. Ada banyak orang sakit yang ditolak pengobatannya karena ketidaktersediaan ruang perawatan. Karena kasus harian COVID pada saat itu masih tinggi. Bahkan ada banyak orang yang sudah mati pun masih tertolak karena sekelompok warga enggan jenazahnya dimakamkan di wilayah mereka. Jadi mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang yang sudah meninggal, penolakan itu dimungkinkan terjadi dan itu menyakitkan. Bapak Ibu bayangkan Yesus suatu saat ditolak di tempat asalnya sendiri. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri. Ada banyak orang saat itu meragukan kuasanya, meremehkan latar belakangnya sebagai anak tukang kayu, menghakiminya kalau dia anak Maria yang artinya anak yang lahir di luar pernikahan. Padahal yang mereka tahu Yesus memberitakan kabar baik. Lalu apa yang Yesus lakukan pasca penolakan terhadap dirinya saat itu? Yesus sadar betul bahwa memang tidak semua hal dapat diterima sepenuhnya oleh orang-orang. Dia tidak menyalahkan keluarganya, dia tidak menyalahkan status yang diberikan kepadanya sebagai anak tukang kayu dan anak Maria. Tetapi bahkan dari penolakan itu muncul berbagai macam cara untuk kebenaran tetap diberitakan. Dari penolakan Yesus justru mengutus murid-muridnya berdua untuk mengajar, untuk mengerjakan apa yang selama ini telah dikerjakannya. Dampaknya tentu menjadi lebih luas, lebih besar lagi area pelayanannya. Dan dia berpesan di ayat yang ke-8. Jangan bawa apa-apa kecuali tongkat, roti pun jangan. Boleh pakai alas kaki tapi jangan memakai 2 baju. Artinya apa? Artinya supaya mereka bisa tetap melihat bahwa Allah tetap ada memelihara mereka. Supaya mereka percaya bahwa di antara sekian banyak orang yang menolak mereka, Allah selalu menerima mereka apa adanya. Bersyukur Allah selalu menerima kita apa adanya, tanpa melihat status, latar belakang, kesalahan yang pernah kita perbuat. Mungkin pada saat ini ada banyak di antara kita yang tertolak oleh keluarga, oleh tetangga, lingkungan, teman-teman kantor karena pernah terpapar COVID-19. Percayalah ada Allah yang selalu menerima kita secara utuh dan mengasihi kita apa adanya. Jangan menyerah dalam keadaan tertolak. Jangan taruh dendam di dalam hati kepada orang-orang yang menolak kita. Jangan sisakan debu-debu kemarahan, debu-debu kebencian kepada mereka yang tidak menerima kita, apalagi menuntut mereka untuk menerima kita. Kebaskan debu di kakimu, pergilah dan tetap berkarya bagi sesamamu. Bukankah Yesus juga ditolak sampai akhir hidupnya, diadili, bahkan orang berteriak salibkan dia, dihina sampai di kayu salib? Apakah kita pernah menerima penolakan sebesar yang Yesus terima di dunia ini? Seseorang pernah berkata tidak ada orang yang pernah dihormati untuk apa yang pernah dia terima. Kehormatan diterima atas apa yang telah dia berikan. Kita dihormati bukan dari apa yang pernah kita terima, tetapi dari apa yang telah kita berikan. Maka berikanlah yang terbaik dari diri kita sekalipun ada di dalam situasi penolakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami ketenangan hati untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah.
keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kami ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.